Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Ustadz Abdul Somad yang beredar foto-fotonya diedit seakan beneran bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap oleh Densus 88. Ini beredar dari berbagai media. Tentu ini adalah kebohongan publik yang luar biasa dan ini adalah satu kritikan pedas kepada orang-orang yang membuat konten Ustadz Abdul Somad ditangkap. Begini, saya tunjukkan bagaimana Ustadz Abdul Somad itu foto dan meme-nya diedit. Seperti ini. Jadi ini sudah diedit semua editannya bahwa Ustadz Abdul Somad bajingan, pengkhianat dan juga kemudian dijemput paksa oleh oleh Densus. Setelah dikritik dari berbagai hal, ternyata ini sudah diganti seperti ini. Setelah diganti, kemudian banyak yang diganti. Ustadz teroris ini sudah diganti. Ini Ustadz teroris menangis ditangkap. Begitu banyak foto-fotonya yang beredar dan ini sudah tetap ada, tetapi kalau di konten YouTube-nya ini dihapus, diganti yang lain. Terus kemudian saya katakan bahwa mengkritik kepada konten-konten dia dan di berbagai media, walaupun dia punya konten apapun, dia harus saling menghormati satu sama lain, memberikan statement yang baik di media sosial. Dan ini adalah saya mengkritik keras dan banyak yang sudah diganti oleh konten-konten itu. Mari kita dengar atau baca bagaimana sebenarnya dalam berita-berita yang disampaikan di berita itu. Seperti ini awal mula dari Hussein Shihab, sebut UAS radikal. Hussein Shihab dia berpeluang diciduk Densus 88 seperti Munarman. Nah, inilah yang kemudian dipelintirkan menjadi bahwa Ustadz Abdul Somad itu ditangkap dari konten-kontennya itu. Terus kemudian saya baca, mantan kader PSI Husin Alwi Shihab mengatakan orang yang mengundang Ustadz Abdul Somad atau UAS di acara Halal Bihalal di Sumeneb, mereka diduga terafiliasi dengan HTI dan FI, ormas Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Terus kemudian mayoritas pengurus masjid ini didominasi oleh oknum dari Muhammadiyah yang selalu membangun statement di kalangan Nahdliyin di Sumeneb. Mengundang UAS merupakan bagian dari misi mereka. Saya juga menduga pelapor UAS keliling di pondok pesantren itu di Madura itu berafiliasi dengan HTI dan FI. Lebih lanjut, Hussein memastikan bahwa Sumeneb ada paham radikal sama seperti di tempat-tempat lain. Namun begitu, Hussein Alwi enggan menuding warga Sumeneb radikal. Dia hanya menegaskan bahwa Ustadz Abdul Somad Ustadz radikal. Apakah di Sumeneb nggak ada yang menganut paham radikal? Iya, pasti ada. Semua tempat ada. Bahkan di tempat mayoritas muslim pun juga ada radikal. Dia berujar bahwa yang jadi masalah yaitu di Indonesia tidak hukum yang bisa menerbitkan ustadz-ustadz radikal, tetapi yakin UAS bisa ditangkap jika ada bukti terlibat terkait tindakan teroris. Nah, disinilah yang kemudian bahwa di framing oleh orang-orang, dibuat konten bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap. Padahal tidak. Dan ini adalah lebih dari kebohongan-kebohongan yang disebarkan kepada Ustadz Abdul Somad. Setelah beberapa kritikan, kami juga mengkritik dari konten-konten itu dan alhamdulillah banyak yang diubah dari segi thumbnail dan sebagainya. Mari kita baca bagaimana dari komen-komennya orang yang juga mendukung Ustadz Abdul Somad. Ini dari Alin Yonatan, kenapa koruptor tidak dihukum mati? Karena kalau dihukum mati, kader PDP bisa punah. Dan juga ada di bawah, tidak usah marah dipanggil kafir, tidak usah juga maksa orang untuk tidak sebut kafir. Sebelum Singapura lahir, bahkan Indonesia lahir, kafir itu sudah ada terlebih dahulu. Jika tidak mau dipanggil kafir, ya masuk Islam, jadi mu'alaf namanya. Juga dari berita dari Hussein Shihab itu sebenarnya begini. Setuju dengan Hussein Shihab, dia yang pro atau kontra terhadap Ustadz Abdul Somad.
Beritanya begini. Sebut UAS ingin tegakkan negara syariah sesuai keinginan Rizik. Hussein Shihab, demi NKRI saya lawan. Dan komentarnya begini. Setuju dengan Hussein Shihab, merah putih harus tetap berkibar di langit Indonesia, Pancasila tetap tegak di bumi NKRI. Sebut UAS ingin tegakkan negara syariah sesuai keinginan Rizik. Hussein Shihab, demi NKRI saya akan lawan. Dari begitu banyak komentar-komentar orang, saya coba bacakan. Jaga NKRI untuk tetap menegakkan Pancasila. Jangan biarkan siapapun mengubahnya. Wah, banyak nih yang katanya sikat kita lawan bersama. Jadi penasaran kalau dikumpulin terus berantem sama kubu sebelah. Kira-kira bakal menang gak ya? Kalau pemerintah yang lembek terhadap para benalu, pemerintah harus sadar ini adalah bom waktu yang nanti akan meledak kapan saja. Ini jaga Pancasila, usir khilafah dari NKRI. Singkirkan UAS di negeri 62, lawan, saya ikut melawan. Nah, kemudian dari berita-berita inilah yang kemudian di framing lebih besar lagi, menyebarkan hoax yang lebih besar terhadap Ustadz Abdul Somad. Saya sudah katakan dari awal bahwa berbeda pandangan politik itu tidak menjadi masalah bagi kami. Yang menjadi masalah adalah karena pemberitaan terhadap ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang selama ini dianggap sebagai penyebar khilafah dan ex-HTI, dan ini yang menjadi masalah bagi kita, bahwa bolehlah kita pro terhadap Ustadz Abdul Somad atau kontra terhadap Ustadz Abdul Somad, tetapi kita memberikan atau mencerdaskan bangsa kita melalui pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran itu bisa diterima di kalangan-kalangan masyarakat. Tentu ini adalah menjadi catatan penting atau kritikan penting kepada siapapun yang membuat konten-konten itu. Setidaknya kita harus sesuaikan dengan apa yang harus ada begitu. Jadi saya rasa bahwa apa yang diungkapkan dari para kontra terhadap Ustadz Abdul Somad ini sudah benar-benar keterlaluan. Sehingga kemarin itu sudah jelas ada penolakan, isu penolakan di Madura, penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Madura. Sekarang beredar kembali foto atau meme Ustadz Abdul Somad yang dianggap teroris dan ditangkap oleh Densus 88. Dan ini adalah menjadi masalah lagi, bahwa kalau kita sebagai umat Islam diintimidasi dari berbagai hal dari media, maka inilah yang kemudian memunculkan orang yang pro terhadap Ustadz Abdul Somad. Muncul amarah-amarah yang pro terhadap Ustadz Abdul Somad. Kita baca beritanya dari ini. Ketua Siber Indonesia Husin Alwi Shihab mengungkapkan bahwa Ustadz Abdul Somad UAS ingin menjadikan Indonesia negara syariah. Husin Shihab menyebut upaya menegakkan negara syariah itu sebagaimana yang diinginkan oleh Habib Rizik Shihab. Tapi baca dari komen-komennya yang pro terhadap Ustadz Abdul Somad. UAS di Masjid Agung At-Taqwa, Kota Cani, Aceh Tenggara. Kita tarik benang yang lurus, tidak kata lain selain UAS dicintai umat. Tudingan khilafah syariah radikalis itu hanya fitnah yang keluar dari mulut-mulut busuk buzzer dan cebong. Yang jelas UAS tidak seperti itu. Kemudian dari berbagai berita ini, banyak yang menghashtag atau memberikan kritikan terhadap orang-orang atau buzzer-buzzer yang melakukan pemberitaan hoax terhadap Ustadz Abdul Somad ini. Ini yang dari Putri Sakera, UAS di Masjid Agung, dan kita tiada kata lain selain UAS dicintai umat. Tudingan khilafah syariah radikalis itu hanya fitnah yang keluar dari mulut-mulut buzzer dan cebong. Yang jelas UAS tidak seperti itu. Ini dari Putri Sakera. Tapi baca dari komen-komennya Ustadz Abdul Somad. Ini mari kita dengarkan apa yang dilontarkan oleh seorang
TikToker yang mana orang TikToker ini sungguh-sungguh luar biasa dan saya apresiasi sekali dia memberikan kritik terhadap orang-orang yang mengkritik Ustadz Abdul Somad. Begini, kita dengarkan. Ustadz Abdul Somad dituduh teroris. Kok bisa Ustadz yang sering banget warawiri pidato di markas besar polisi dan di markas besar TNI disebut sebagai teroris? Goblok! Goblok! Ada juga yang menyebut Ustadz Abdul Somad itu radikalis dan ekstremis. Padahal nyatanya yang mestinya disebut radikalis adalah orang-orang yang membuat ibu-ibu kesulitan memperoleh minyak goreng, membuat ibu-ibu kesulitan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu yang mestinya disebut radikalis, bukan Ustadz yang menyebarkan kebenaran, kebaikan kepada umat. Dan saya sangat amat yakin dan hakul yakin kalau Ustadz Abdul Somad nggak nyinggung LGBT, nggak nyinggung koruptor yang maling uang rakyat, nggak nyinggung orang-orang yang terlibat dalam kemaksiatan, dan mendukung penuh pemerintah, maka Ustadz Abdul Somad nggak bakalan dibully kayak sekarang. Wah, pasti bakalan banyak banget orang-orang yang memuja dan memuji beliau, termasuk orang-orang yang membuli beliau saat ini jika beliau memuja dan memuji pemerintah. Tapi Ustadz Abdul Somad nggak mau main aman. Beliau selalu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi nggak ada negosiasi soal hak dan batil. Makanya beliau banyak yang bully. Tapi jujur saya heran banget loh, kok bisa Ustadz Abdul Somad disebut sebagai ekstremis, radikalis, dan teroris. Padahal beliau banyak dekat dengan para petinggi polisi, TNI, partai politik, dan orang-orang berpengaruh di negeri ini. Jika memang benar Ustadz Abdul Somad adalah ekstremis dan radikalis, tentunya beliau nggak bakalan diundang oleh para petinggi partai, para petinggi polisi, TNI, dan lain sebagainya. Faktanya sampai dengan saat ini beliau masih sering diundang oleh para petinggi Mabes Polri, Mabes TNI, dan lain sebagainya. Ustadz Abdul Somad juga orang terdidik, beliau akademisi, beliau Itulah tadi cuplikan dari berbagai dari seorang TikToker terhadap yang pro atau yang kontra terhadap Ustadz Abdul Somad. Kesimpulannya adalah bahwa Ustadz Abdul Somad selama ini digembor-gemborkan, bahkan diberitakan hoax, dianggap sebagai orang-orang radikal dan ingin membangun khilafah. Padahal Ustadz Abdul Somad sendiri adalah bukan pemerintah, tetapi dia seorang ustadz yang memberikan tausiah-tausiahnya. Tidak mungkin negara kita itu dibangun oleh khilafah. Ustadz Abdul Somad juga banyak dekat dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Polri dan sebagainya. Masa Ustadz Abdul Somad sendiri membangun khilafah? Mungkin itu adalah kesimpulan dari saya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita viral setiap harinya. Salam inspirasi, salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.